Oke, karena sebentar lagi waktu sudah menunjukkan pukul 19:10, jadi kita akan mulai agenda kita pada malam hari ini, yaitu sharing session. Baik, sebelumnya saya akan mengundang para narasumber dulu. Kita sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Kak, selamat malam Bang. Selamat malam. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifatul Kulataini. Saya merupakan salah satu pengurus Dewan Eksekutif Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Di sini saya selaku host bersama kedua narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Di sini sudah ada Saudara Hendra Gunawan. Beliau merupakan Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Dan di sini sudah bergabung juga bersama kita Kak Huzaimatul Hilaila. Beliau merupakan Ketua Umum Dewan Eksekutif Fakultas Dakwah UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Oke, sebelum kita memulai sharing kita pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan kedua narasumber kita. Baik, yang pertama yaitu Kak Huzaimatul Hilaila. Beliau lahir di Jember pada 13 April tahun 2000. Jenjang pendidikan beliau yaitu SD yang pertama, beliau menempuh sekolah di Sekolah Dasar Negeri 2 Kendit, Situbondo. Kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 2 Kendit, Situbondo. Dan kemudian dilanjutkan lagi di Madrasah Aliyah Zainul Hasan 2 Genggrong, Probolinggo. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan di UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selanjutnya, narasumber yang kedua yaitu Hendra Gunawan. Beliau dilahirkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus tahun 2000. Beliau menempuh pendidikan di SD Negeri 8 Pontianak Utara. Kemudian di sekolah SMP di SMP 7 Kota Pontianak dan di SMA Negeri 9 Pontianak. Dan beliau sekarang sedang menempuh pendidikan di IAIN Pontianak di Prodi KPI di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah angkatan 2018. Tadi moto hidup Kak Huzaimatul ini yaitu tua itu pasti, dewasa pilihan. Dan untuk moto hidup Saudara Hendra yaitu keep smile. Ya, itu tadi biodata singkat dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Kepada narasumber kita yang luar biasa ini, dipersilakan untuk memulai sharing session-nya. Dari siapa dulu nih? Untuk dari Bang Hendra dulu ya? Boleh. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Kepada viewers akun Instagram demafuad.ymptk dan juga dari masing-masing akun. Yang saya hormati host dari pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang Pontianak, Deau Hanifatul Kulataini, Sekretaris Departemen Eksternal Dema Fuad yang Pontianak. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian yang saya hormati dan saya hormati juga Kak Huzaimah Hilailah selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Jember. Terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya buat bisa gabung di kegiatan sharing session kita pada malam hari ini.
Dan yang saya banggakan juga seluruh viewers dari live Instagram kita pada malam hari ini. Baik, jadi malam hari ini kita bakal sharing nih gitu kan. Kita bakal masuk ke sesi sharing tentang bangkit dan berkarya selama di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi bangkit. Bangkit itu kan artinya kita harus memulai, harus bangkit, harus hidup kembali gitu kan. Karena apalagi di masa pandemi COVID-19 yang udah uh, mulai berjalan selama kurang lebih 1 tahun ini, kayaknya mungkin udah lebih dari 1 tahun ya, kita udah masuk di masa pandemi COVID-19 gitu kan. Nah, apa saja sih yang udah kita lakukan, apa saja sih yang udah kita buat selama masa pandemi ini gitu kan. Karena di masa pandemi ini kan kita istilahnya kayak gimana ya, kayak kita dikurangin mobilitas kita, gerak kita di luar, ketika kita di luar rumah gitu kan, kita masih kurang untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara outdoor gitu kan, dikarenakan kita harus memperhatikan protokol kesehatan, kemudian kita harus memperhatikan kesehatan di sekitar kita juga, karena ketika kita melakukan suatu kegiatan atau kita melakukan aktivitas di luar rumah, kita juga harus memperhatikan kondisi kesehatan orang lain juga gitu kan. Karena di masa pandemi ini, ketika orang memikirkan bahwa COVID ini nggak ada, COVID ini hanya tiru-tiruan orang, elit, apa segala macam, kita lihat bahwa di rumah sakit, kemudian orang-orang yang terkena gejala COVID-19 itu sudah banyak ininya gitu, sudah banyak kasusnya. Kemudian kita secara apa ya istilahnya, secara langsung bahwa teman kita atau keluarga kita itu terkena COVID gitu kan misalnya. Nah, jadi itu kita lihat bahwa kondisi masa pandemi selama 1 tahun ini. Nah, bagaimana sih cara kita bangkit, kemudian kita harus berkarya selama masa pandemi ini yang sudah kita lewati selama 1 tahun gitu kan. Nah, pastinya ketika kita, apalagi sebagai mahasiswa gitu kan, kita sebagai mahasiswa pastinya harus melakukan terobosan-terobosan atau suatu karya yang mungkin buat kita bangga bagi diri sendiri, tapi bisa juga membuat bangga bagi orang lain gitu kan, atau mungkin membuat prestasi atau sebagainya gitu kan. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa masih bisa kok kita selama masa pandemi ini kita bisa bangkit, kemudian kita bisa berkarya. Contohnya, kalau sekarang ini kan selama masa pandemi kita lebih banyak melihat bahwa antar organisasi itu kayak berlomba-lomba gitu kan, atau komunitas atau lembaga kayak berlomba-lomba buat webinar gitu. Nah, webinar ini kan sebagai tempat buat kita untuk menerima materi, menerima informasi, menerima segala sesuatu ilmu pengetahuan yang mungkin kita nggak dapatkan di perkuliahan. Nah, dari webinar inilah contohnya, dari webinar gitu kan, kita selama masa pandemi juga bisa produktif gitu. Nah, selama masa pandemi kita bisa produktif dengan cara mengikuti webinar-webinar yang ada. Apalagi webinar-webinar sekarang itu kan kebanyakan free gitu kan, nggak berbayar gitu. Jadi kita lebih enteng ikut webinar, dan dimanapun kita bisa ikut webinar. Nah, selain itu, selain kita mengasah pengetahuan kita dari rumah saja, kita bisa juga bangkit dari karya-karya kita gitu. Contohnya, kita bisa buat konten, kita bisa buat tulisan, kita bisa buat jurnal atau apa segala macam yang mungkin bisa menguntungkan diri sendiri. Karena mungkin kebanyakan orang mikir bahwa selama masa pandemi itu nggak ada apa-apanya gitu, kayak kosong aja gitu, kayaknya kita harus di rumah aja gitu kan, kita nggak perlu, kayaknya sia-sia deh kalau kita mau melakukan sesuatu atau segala macam, yang mungkin mikir pendek itu kan kita nggak ada untungnya gitu kan. Padahal
ketika kita membuat suatu karya semacam konten atau tadi saya sebutkan tulisan, jurnal dan sebagainya, itu bisa menguntungkan diri sendiri loh, gitu kan. Karena ketika kita membuat sesuatu yang membuat orang apa ya istilahnya kayak membagi positive vibes gitu kan bagi orang lain juga ketika melihat konten kita atau tulisan kita atau segala macamnya itu membawa lihat bahwa ih gila gitu kan, Hendra bisa buat konten A, konten B, bisa buat tulisan A, tulisan B gitu kan, masa akunya nggak bisa gitu kan. Nah jadi istilahnya kayak kita membawa positive vibes bagi orang bahwa kita bisa loh bangkit dari pandemi ini, kita bisa loh berkarya selama masa pandemi ini, karena ketika kita sudah bangkit, ketika kita sudah berkarya, maka orang lain mungkin mikirnya langsung, oh Hendra kan bisa, masa aku nggak bisa gitu kan. Kan kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi atau makan mie instan gitu kan. Ya istilahnya sama makanan apa yang kita makan, sama minum air putih, sama melakukan aktivitas, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu kan. Karena kebanyakan orang biasanya pesimis duluan. Kayak lihat orang kalau sekarang bahasa yang sering kita dengar itu kan kayak insecure gitu kan. Kita insecure dengan orang A yang bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Tapi kita nggak bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G itu. Jadi insecure duluan, akhirnya overthinkingnya seminggu gitu. Padahal 1 minggu itu bisa kita lakukan hal-hal yang bikin bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa tips sih bagi kita agar kita bisa bangkit, kemudian kita bisa berkarya selama masa pandemi ini gitu kan. Nah, yang pertama itu yang pasti kita harus mulai sudahi rebahanmu gitu kan. Kita sudah selesailah rebahan, kita nggak usah lebih banyak rebahan gitu kan, nggak usah banyak-banyak istirahat banget gitu kan. Karena kalau kita banyak rebahan, terus kita hanya mikir, pengen besok pengen buat konten ini tapi kayaknya nanti dulu deh gitu kan. Jadi hanya sekedar niatnya tuh lewat doang gitu, kayak niatnya tuh jalan gitu langsung kayak permisi lewat gitu kan, niatnya langsung permisi doang, abis itu udah gitu. Kita langsung hanya terpikir pengen buat konten tapi malas gitu kan karena ribet gitu. Nah itu kita harus bangkit dulu, kemudian kita selesaikan rebahannya, istilahnya kan kayak mikir, itu pertama sudahi rebahannya dulu gitu kan. Kedua, yang pasti mulai matangkan konsepnya, kemudian niatkan betul-betul kita pengen produktif lah di masa pandemi ini, walaupun hanya di rumah saja gitu kan, dengan alat seadanya aja gitu kan, dengan hanya gadget doang atau tulisan atau kita membuat karya tulisan atau buat artikel dan sebagainya, itu juga bisa kita juga udah bisa produktif selama masa pandemi. Nah, yang kedua itu adalah niat. Yang ketiga, langsung kita kerjakan, langsung kita eksekusi, kita buat konten atau konsep yang kita pengen buat nanti. Ketika kita sudah kerjakan, kita pelan-pelan, istilah kita cicil lah gitu kan. Minimal selama 1 minggu, karya atau konsep yang kita sudah buat itu harus selesai gitu kan. Nah, yang terakhir, konsepnya harus mulai dicek dulu, kemudian ketika kita sudah selesai membuat konsep itu, maka jadilah karya yang kita sudah konsep dan akhirnya sadar bahwa kita sudah produktif selama masa pandemi, kita sudah bangkit dari masa pandemi ini, dan pastinya kita punya istilahnya jejak digital gitulah. Kita punya jejak digital selama masa pandemi. Mungkin semoga aja tahun depan gitu kan, ketika pandeminya udah selesai gitu kan, terus kita langsung istilahnya throwback gitu kan, kita lihat lagi sebelumnya kayak rupanya aku ada buat
konten A loh, rupanya aku bisa buat tulisan B loh gitu kan, rupanya aku bisa buat karya-karya atau produktivitas-produktivitas yang mungkin berguna bagi diri sendiri atau berguna bagi orang lain selama masa pandemi gitu kan. Karena kalau kata orang-orang itu kan selama masa pandemi kan masa-masa sulit gitu kan. Kita kesusahan untuk ini, kesusahan itu, istilahnya sulit untuk segala hal. Nah, ketika kita bisa melewati hal-hal sulit itu, maka bersyukurlah gitu kan, kayak alhamdulillah rupanya aku bisa melewati masa-masa sulit ini loh gitu kan, daripada orang lain gitu kan. Jadi semestinya ketika kita sudah bangkit, kemudian kita bisa berkarya selama masa pandemi, kita harus merasa bersyukur bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Nah, mungkin itu dulu Kak. Oke, baik, terima kasih Bang Hendra yang sudah memberikan tips-tips dan berbagai macam penjelasan mengenai tema kita pada malam ini. Dilanjutkan kepada Kak Huzaimatul. Ya, sebelumnya halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi baru saja moderator juga telah menyampaikan biodata saya. Jadi kenalin, saya Lia, panggilan saya Lia. Saya dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Jember yang alhamdulillah saat ini sudah bertransformasi ya menjadi UIN Has Jember atau UIN Kiai Haji Ahmad Sidi Jember. Nah, jujur sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pengurus ya, kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak, terkhusus kepada Ketua Dema Fuad saya sampaikan terima kasih, dan kepada Departemen Eksternal saya sampaikan terima kasih karena mengundang saya untuk bergabung dalam acara sharing session kali ini. Jujur beberapa hari yang lalu dari salah satu departemen eksternal menghubungi saya bahwasanya akan mengadakan sharing session begitu ya. Jujur saya kaget, tapi saya merasa bangga bahwasanya ini merupakan salah satu bagian dari relasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah. Jadi belum pernah terfikirkan dalam benak saya bahwasanya saya akan memiliki hubungan dengan IAIN Pontianak, karena dalam benak saya Pontianak jauh ya gitu loh. IAIN Jember ini di Jawa Timur, Pontianak di mana gitu loh ya. Jadi jauh sekali menurut saya. Dan saya harap nantinya IAIN Jember bisa bertemu langsung dengan teman-teman di IAIN Pontianak, begitupun sebaliknya. Nanti IAIN Pontianak juga ditunggu kehadirannya di IAIN Jember ya. Jadi gini ya, melihat dari tema yang ditawarkan, menurut saya ini sangat menarik sekali dan membuat saya sadar bahwasanya saya harus melakukan sesuatu. Jujur pada pandemi kali ini, saya serasa memiliki tekanan gitu ya, karena tidak ada yang saya lakukan. Saya merasa agak males sih sebenarnya adanya ini, karena semuanya serba online, bagaimana tidak ya, belajar kita online, melakukan kegiatan, baik kegiatan organisasi eksternal maupun internal, semuanya dilakukan online. Benar, semua sekarang berlomba-lomba melakukan seminar, webinar, bahkan lomba-lomba ajang event kompetisi dan lain sebagainya, kita dilakukan secara online. Bosan sih sebenarnya ya, tapi mau gimana lagi. Jadi online dan offline sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus bangkit. Cocok sih ya sebenarnya. Tema ini adalah bangkit dan berkarya. Jadi bangkitnya tidak sendirian, bangkit dan berkarya. Halo? Iya, Kak. Ini saya putus-putus nggak? Di sini jelas, Kak. Oh iya. Jadi saya rasa tema ini cocok sekali ya dan sangat relevan gitu ya, sangat selaras lah gitu. Jadi kalau bangkit harus ada karya, jangan hanya bangkit saja dan jangan hanya karya saja seperti itu. Jadi kalau menurut saya nih bangkit itu merupakan, kalau berbicara bangkit ini ya selangkah lebih maju ya dari sebelumnya. Jadi bukan berarti kalau kita bangkit sebelumnya kita itu terjatuh, tidak. Jadi bukan, tidak selalu melulu bangkit itu terjatuh. Misalkan nih ya, kalau kita ibaratkan, kalau dilihat dari jasmani seorang manusia, kita duduk
Kemudian berdiri. Nah, berdiri ini mau ngapain gitu ya? Jadi maksudnya adalah kita bangkit tapi diiringi dengan gerakan. Walaupun memang berdiri ini merupakan bagian dari gerakan. Kalau mau berdiri itu merupakan bagian dari gerakan. Tapi bukan berarti itu yang dimaksud. Jadi maksudnya adalah bangkit dan berkarya. Usaha apa yang akan kita lakukan? Proses apa yang akan kita kerjakan? Seperti itu ya. Kemudian ketika kita telah berdiri, kemudian berjalan, gerakan apa yang akan kita lakukan? Tujuankah kemana? Harapan kita kemana? Apa yang akan kita lakukan? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya bangkit ini merupakan hal yang memang harus dilakukan oleh setiap manusia. Bangkit, siapapun bisa bangkit, tapi belum tentu semua orang bisa bergerak. Kalau misalnya kita bangkit di tempat, jalan di tempat, kita nggak menghasilkan apa-apa. Apa yang kita hasilkan? Tidak ada. Tapi kalau misalnya kita bangkit, kemudian melangkah dan bergerak, kemudian menentukan tujuan dan harapan yang dituju nanti, kita pasti menemukan sesuatu hal yang menghasilkan. Begitu kira-kira. Jadi kalau misalnya jangan jadikan kondisi yang semacam ini, pandemi yang terjadi saat ini, membuat kita down dan menjadikan ini sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu hal yang salah. Sekarang kondisi memang berbeda, yang sebelumnya offline dan sekarang kita bisa online. Kita bisa melakukan semua hal yang berkaitan dengan online. Kita bisa menggunakan sarana prasarana, menggunakan gadget, menggunakan sosial media sebagai alat penunjang untuk melakukan sesuatu. Misalkan kegiatan demo nih, mau ngadain seminar dan lain-lain. Kita nggak hanya offline, kita bisa online loh. Tapi Kak, kalau misalnya online, apakah nanti banyak pesertanya? Belum tentu sedikit gitu ya. Jadi online ini belum tentu sedikit, bahkan yang menggunakan online akan lebih banyak dari yang offline. Biasanya seperti itu. Selain di online ini lebih murah ya, lebih tidak berbayar gitu seperti apa yang dikatakan Ketua Dema Fuad tadi, kita juga menjangkaunya dengan mudah gitu. Sama kayak sekarang nih ya, kita live IG, kita langsung buka IG, tinggal scroll, buka, selesai. Tinggal kita mendapatkan materi di situ ya. Jadi menurut saya ini lebih mudah. Jadi jangan sampai adanya kondisi ini dijadikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Lebih-lebih kalau kita bisa berkarya. Bangkit alhamdulillah, berkarya lebih alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bangkit, lebih-lebih kita harus bisa berkarya. Salah satunya, kita sama ya Kak ya, kita sama-sama KPI. Saya jurusan KPI, ternyata Mas Hendra juga jurusan KPI, kita sama-sama. Jadi salah satunya mungkin kalau kita mau melakukan karya, kita gali dulu bakat dan minat kita. Kita maunya di mana? Kita kenali dulu bakat dan minat kita. Misalkan saya yang suka menulis ya, misalkan minimal kita buat caption ya, caption di WhatsApp, biasanya kayak gitu kan teman-teman. Lebih tercerna kalau misalnya teman-teman ngepost di IG, ngepost di WhatsApp, kemudian dibaca oleh teman-teman. Jadi bertahap, mulai dari berapa kata, kemudian ditambah lagi, jadi berkembang gitu loh. Itu hal kecilnya. Jadi kalau misalnya kita suka menulis, boleh kita post di Instagram, boleh kita post di WA, kemudian berkembang. Ikutlah lomba-lomba, kemudian mengikuti event-event tentang tulis-menulis, karya ilmiah, membuat buku, dan lain-lain. Itu salah satu karya. Kalau misalnya konten, kita boleh membuat konten. Toh sekarang banyak yang menggunakan konten online gitu ya. Perlombaan-perlombaan online, dan itu pun tidak jauh berbeda, dan kesannya juga tidak jauh berbeda dengan yang offline. Value-nya juga dapat, sama-sama dapat sebenarnya gitu ya. Jadi jangan sampai satu kali lagi saya katakan, ini jangan sampai kondisi yang semacam ini, jangan sampai kita jadikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Dan jangan sampai kita down karena kondisi yang semacam ini tidak sama dengan yang sebelumnya kayak gitu. Jujur di struktural saya sendiri di Dema F Dakwah itu kan ada 3 divisi. Mungkin di sana juga ada berapa ya Kak di sana? Ada 5. Ada 5 ya. Jadi kalau di Dema F Dakwah sendiri di sini itu ada 3. Ada departemen eksternal, internal, sama Menkominfo doang gitu. Ada 3 itu. Jadi kalau yang internal kan mungkin lebih ranahnya kepada kegiatan yang di dalam kampus gitu. Ranahnya kepada mahasiswa Fakultas Dakwah itu sendiri. Tapi kalau eksternal ini kan merupakan bagian dari eksternal, jadi kegiatannya di luar kampus gitu, berhubungan dengan di luar kampus. Tapi kalau informasi, nah di sini kita nanti lebih kepada menginformasikan kepada mahasiswa Fakultas Dakwah, mulai dari tingkatan institut, fakultas, dekanat, rektorat, ataupun nanti ke Dema dan ke mahasiswa Fakultas Dakwah kayak gitu. Jadi bagaimana caranya sekiranya
ketika kondisi pandemi saat ini kita harus pintar-pintar mencari informasi gitu. Jangan sampai kita termakan oleh informasi. Sudah tahu sendiri bahwasanya sekarang kita ini sudah ketergantungan pada yang namanya sosial media, bener nggak? Bener banget. Ya, jadi sekarang ini kita ketergantungan sama yang sosial media. Sehari aja nggak usah pegang HP, nggak bisa. Jadi walaupun offline, sekalipun nanti offline, pasti kesannya masih serasa online. Karena setiap hari masih pegang gadget, main sosial media, dan lain-lain. Jadi itu menurut saya nggak bisa dipisahkan karena jangan katakan kondisi yang sekarang ini kondisi yang tidak enak. Jangan, karena nanti pasti ketika offline kita akan membutuhkan itu. Kita dapat pelajaran dari pandemi kali ini, dan bagaimana caranya sekiranya nanti ketika pandemi ini berlangsung dan semoga cepat berlalu, kita dapat menghasilkan karya. Jadi bukan berarti pada kondisi kali ini buat down ya, tapi kondisi yang semacam ini bisa memberikan inovasi dan terobosan baru bagi kita semua, utamanya untuk kegiatan Dema selanjutnya. Mungkin itu saja. Dan untuk tipsnya bagaimana caranya berkarya gitu ya. Bagaimana caranya untuk berkarya di pandemi kali ini. Jadi bangun pola pikir positif dulu. Itu menurut saya yang pertama. Jadi bangun pola pikir positif dulu. Apapun yang keluar dari pikiran positif itu akan berdampak pada perilaku nantinya. Kalau misalnya pikiran kita negatif, maka akan berdampak buruk pada perilaku kita. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah pola pikir yang positif. Jadi pikirkan dulu apa yang akan kita lakukan selanjutnya, pikirkan dulu apa yang akan kita lakukan ke depan, baru nanti kita tata niat. Setelah selesai tata niat, baru kita gali bakat dan minat kita. Kita sebenarnya bakatnya di mana, minatnya kita di mana. Kalau misalnya bakatnya kita memang ditulis menulis, minatnya ya harus ditulis menulis. Jangan ketika tulis menulis kita ikut lomba renang, kan nggak masuk akal ya. Jadi ketika ikut tulis menulis, ikutilah kayak ajang-ajang event lomba tulis menulis, kemudian karya tulis dunia dan lain-lain. Cukup itu sih Kak, nanti mungkin bisa ditambahin lagi. Oke, terima kasih pada Kak Lila ya tadi Kak? Lia Kak. Kak Lia. Lia. Terima kasih Kak. Juga terima kasih kepada Bang Hendra yang sudah menyampaikan materi yang berjasa ya, yang membuat viewers yang tadinya bingung, yang selama ini mungkin merasa terkendala dengan adanya semua serba online, padahal tidak semuanya kegiatan yang dilakukan secara online itu membosankan. Tidak semuanya pandemi ini dampaknya negatif, ada dampak positifnya bagi kita, asal kita pandai mengelola itu semua ya. Seperti tadi tips yang sudah diberikan oleh Bang Hendra, tips yang diberikan oleh Kak Lia. Selanjutnya mungkin untuk para viewers, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan dijawab sama Bang Hendranya dan Kak Lia. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum follow Instagram Fuad maupun Dema Fakultas Dakwah Jember, silakan di follow biar bisa update kegiatan-kegiatan baik itu dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin maupun Fakultas Dakwah Jember, karena tentunya kami bakalan ngadain kegiatan yang lebih menarik. Itu tadi, selama pandemi ini kita berusaha produktif ya, berusaha untuk tetap melakukan karya itu tadi. Ya, baik, buat teman-teman yang jika ada yang persilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Salah satu dampak positifnya kayak gini ya Kak, anak bisa jalin silaturahmi sama teman-teman di Jember. Boleh, ditunggu kehadirannya ya Kak. Ditunggu juga kehadirannya di podcast.
Sekarang secara online dulu ya Kak, ya Bang. Iya. Mungkin sambil nunggu ya Kak ya, saya ada tambahan dikit lagi nih mengenai Oh, di masa pandemi gitu kan. iya Bang. Oke. Saya izin ya Kak ya, Kak Lia. Monggo, monggo. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini kan udah 1 tahun kan kita lewatin. Banyak sekali, eh, terutama di teman-teman saya pribadi gitu kan, teman-teman Hendra, itu kebanyakan teman-teman Hendra itu selain kuliah, karena kita kuliahnya online gitu kan. Jadi karena bagi teman-teman itu agar produktif juga selama masa pandemi itu, jadi selain teman-teman Hendra itu mulai aktif di organisasi atau kegiatan-kegiatan, nah teman-teman itu juga banyak yang selain berkarya gitu kan, teman-teman itu juga meluangkan waktunya itu untuk bekerja. Nah, kebanyakan teman-teman saya pribadi itu kan, ataupun mungkin teman-teman dari Kak Hani atau Kak Lia itu kan, kebanyakan pastinya ada teman-teman yang kerja selama masa pandemi gitu kan, karena mungkin agar bisa melewati masa sulit ini dengan baik gitu kan, maka mereka memilih untuk bekerja agar lebih produktif gitu kan selama masa pandemi. Nah, eh, kita mungkin bisa belajar juga dari teman-teman yang eh, kerja sambil kuliah selama masa pandemi gitu kan, karena kita kuliahnya daring, kadang-kadang biasanya kita kuliah itu kan kadang-kadang bisa pakai WhatsApp gitu kan, kemudian kadang-kadang lewat Zoom meeting atau Google Meet gitu kan. Nah, mereka itu biasanya pinter banget gitu buat memanage waktunya gitu. Mereka bisa kuliah online melalui WhatsApp atau Google Meet atau Zoom meeting, tapi mereka bisa sambil kerja gitu kan. Nah, mungkin kita bisa petik positifnya dari mereka yang kerja sambil kuliah selama masa pandemi gitu kan. Nah, yang pastinya mereka itu bisa memanage waktu gitu kan. Nah, ketika kita selama masa pandemi ini, karena mungkin bawaannya capek mulu gitu kan, setiap hari capek, terus apa-apa pengen pengen ngelakuin sesuatu itu kan males gitu kan. Ini pasti di antara tiga kita di sini pastinya udah pada males gitu kan. Kadang-kadang pengen ngapa-ngapain mager gitu kan. Nah, eh, mungkin kita bisa mulai agak semangat dikit gitu kan, karena ketika teman-teman kita yang bisa sambil kerja gitu kan, mereka masih bisa semangat gitu kan untuk bisa melewati masa sulit ini. Kita juga harus semangat eh, karena kita mungkin tidak bisa bekerja karena ya kita mempunyai tanggung jawab yang lain gitu kan, contohnya ya di organisasi sendiri gitu kan. Nah, kita bisa lebih banyak memanfaatkan waktu-waktu yang ada selama masa pandemi ini. Nah, dengan cara apa kita memanage waktu gitu kan, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan webinar atau membuat kegiatan webinar atau lomba atau event atau sharing session yang sekarang kita lakukan gitu kan. Dan yang pastinya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif bagi banyak orang, kita membuat lomba gitu kan. Nah, kalau kita membuat lomba kan pastinya ya bahasanya ada sertifikat gitu kan, ada mungkin uang lah, bahasanya uang nominal kita berikan sebagai apresiasi atau hadiah. Itu jadi vibes bagi kita bahwa kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan ini dengan baik gitu. Kita bisa membuat banyak orang bahwa bisa kita sebagai wadah untuk berkarya bagi orang dengan cara membuat lomba atau membuat event bagi banyak orang. Nah, orang yang mengikuti lomba atau event tersebut juga mendapatkan istilahnya mereka bisa berkompetisi, membuat karya, dan mereka bisa bangkit gitu dari pandemi ini gitu. Karena ketika kita membuat wadahnya, mereka tinggal masuk aja gitu, dan mereka tinggal buat karya gitu. Jadi sama-sama, istilahnya kita sama-sama memberikan positif vibes bagi orang. Kita
menyediakan wadah untuk mereka bangkit dan berkarya, dan mereka yang berkarya dan bangkit ini membuat banyak orang bahwa dia bisa loh gitu loh memanajemen waktunya selama masa pandemi. Dan apalagi kita balik lagi ketika orang yang bekerja sambil kuliah daring ini, mereka bisa memanajemen waktunya selama masa pandemi ini. Nah, jadi alhasil bahwa kita harus bangkit, kita harus lebih banyak berkarya, dan pastinya pikiran kita harus positif selama masa pandemi ini, karena ya kebanyakan kita pastinya sudah sering banget gitu kan overthinking tiap malam, apa-apa aja yang kita pikirkan gitu kan random kita pikirkan dan bawaannya jadi negatif gitu kan, kita bisa sakit atau stres karena pandemi ini gitu Kak Ani. Tambahan dari Bang Hendra ya. Ya. Boleh menanggapi sedikit? Apakah sudah ada pertanyaan? Belum ada Kak Belum ada. sekarang. Jadi benar ya, jadi kan usia corona saat ini sudah mencapai 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Kalau saya analogikan kepada seorang manusia ini kan, kalau umur usianya setahun ini sudah bisa gigit ya, bahkan bisa berjalan. Artinya, jadi corona saat ini, COVID saat ini, itu dampaknya sudah parah. Jadi semakin waktu ini dampaknya sudah parah. Kalau dianalogkan manusia sudah gigit ya, jadi bisa gigit kemana-mana gitu loh. Jadi tapi bagaimana caranya sekiranya kita sebagai sebagai yang mengalami ini memanjakannya atau sebaliknya. Kalau misalnya kita tidak memanjakannya yang namanya COVID ini, kita yang melakukan hal yang positif, menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan, dan lain-lain, itu bisa saja akan mengurangi dampak yang terjadi. Seperti itu ya. Benar apa yang dikatakan Bang Herman tadi, bahwasanya kalau misalnya kayak kerja, kemudian masih organisasi, bahkan kuliah, itu tiga hal yang memang kalau dijadikan satu ini rumit sekali gitu ya. Bagaimana cara mengatur waktunya gitu. Saya aja tanpa bekerja, hanya organisasi sama kuliah saja, pusingnya minta ampun ya, apalagi yang masih kerja. Tapi memang rata-rata kalau di kampus saya sendiri banyak memang yang kerja dan kuliah, dan itu karena telah memiliki kesenangan bekerja, dia malah lupa akan kuliahnya seperti itu. Bahkan yang saya anggap saya sudah merasa buruk ya daripada yang lain, maksudnya gini, saya sudah organisasi, kuliah, tapi nggak kerja gitu loh. Cuman mereka kayak lebih mementingkan pekerjaannya daripada kuliah. Sekarang banyak seperti itu, karena ya selain memenuhi kebutuhan ya dan menunjang yang lain, pekerjaan mungkin lebih asik ya daripada kuliah, karena memang yang diambil, yang didapatkan tujuan gitu ya, bisa menyenangkan diri sendiri. Kalau misalnya kuliah, ya sebatas kuliah saja, di rumah saja, kemudian itu pun hanya sebatas online kan, kalau misalnya ketemu kita nggak masalah lah gitu. Tapi kalau misalnya online sekarang, mungkin kalau di kampus saya itu lebih banyak yang bekerja, dan bahkan banyak yang melupakan kuliahnya daripada pekerjaan. Gitu. Jadi memang kondisi yang semacam ini memiliki cobaan yang berbeda sih, dan menurut saya itu lebih lebih berat sih cobaannya, karena kalau misalnya dulu lawan saya adalah teman saya, tapi kalau sekarang lawan saya adalah diri saya sendiri begitu. Jadi ini yang membuat saya, wah ini susah banget ya, kalau misalnya saya kesini saya males tuh, kalau kesini saya males, jadi hati saya mengatakan ini, pikiran saya mengatakan itu gitu loh. Jadi saya harus bertolak belakang di sini, dan menurut saya kondisi yang semacam ini adalah kondisi yang menurut saya banyak sekali cobaannya, dan salah satunya males itu sih. Cobaan buat diri sendiri itu salah. Iya, benar. Luar biasa banget. Banyak rencana, tapi semua gagal gara-gara malas itu sendiri. pengen ini, pengen itu, pengen buat ini, buat itu, berkarya ini. Tapi kalau malas, nah, cuma jadi rencana doang. Iya, rencana doang, tapi nggak dilaksanakan gitu, sama aja ya. Sama aja. Jadi lawan paling berat itu pada dasarnya diri sendiri. Iya, benar. Ya, mungkin buat teman-teman yang ada di ditanyakan, masih ditunggu pertanyaannya, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan dijawab sama Bang Hendranya maupun Kak Lianya.
Ini jujur ya Kak, saya itu baru raker 1 minggu yang lalu loh. Jadi saat ini masih belum melaksanakan program apapun, satu pun belum sama sekali. Jadi kan Oh, rakernya baru seminggu yang lalu gitu. Saat ini masih ini ya, masih beradaptasi itu ya dengan Ormawa, dengan RM dakwah kayak gitu. Jadi masih berbaur lah sama HMPS kayak gitu. Dan makanya saya kaget ketika ada salah satu departemen eksternal gitu ya, tiba-tiba ngechat saya untuk menjadi ini di acara kali ini. Saya kaget gitu ya. Loh baru ngelaksanain raker, baru pelantikan kok wis nganu gitu. Saya merasa kayak saya nggak cocok gitu loh. Jadi belum ada pengalaman sebenarnya gitu. Sama Kak, kita sama-sama belum punya juga ya gitu. Kak, sama. Mungkin yang lain masih istirahat ya. Iya Kak, masih sama juga. Jadi gimana Kak, kemungkinan kalau nanti dari kami, dari ingin ada satu agenda bersama, apakah kira-kira dari teman-teman 5 Fakultas Dakwah UIN Jember siap bekerja sama dengan kami? Sangat siap. Kita collab nanti ya. Buat konten boleh. Boleh, Kita nanti pengen kita studi banding loh tapi ke Pontianak itu tapi terlalu jauh. Kira-kira berapa ya? Terlalu jauh ya. Nanti kita ketemu di mana gitu kalau misalnya studi banding gitu. Ya, Kak, itu ya Kak. kita sama-sama nunggu datang dari Jember, dari Jember nunggu yang dari Pontianak juga gitu. Sama-sama menunggu jadi nggak jalan-jalan gitu ya. Nggak yang mau datang. Ini kepengurusannya berapa banyak Kak? 7 orang ya Bang? 25, 25. 25. 25. Iya. Banyak ya. Dari Itu pelantikannya kapan Bang? 5 April kan, salah. Bulan April ya. Berarti sebelum puasa ya? Iya, sebelum bulan puasa. Berarti baru pelantikan ya Kak di Dema F Dawanya ya? Baru pelantikan. Kemarin kita pelantikan serentak sama DMI juga sama fakultas yang lain juga. Tanggal 28 itu Mei baru pelantikan. Rakernya kalau dakwah sendiri tanggal 31 Mei kemarin. Baru seminggu yang lalu. Baru banget ya Kak. Dan sekarang juga masih ini di kampus kan, masih kayak perbaikan-perbaikan kayak administrasinya, sistem-sistemnya gitu kan. Secara kita kan baru bertransformasi gitu kan, yang awalnya YIN jadi Winhas gitu kan, baru diresmikan juga. Jadi kayak logo, bendera, dan lain-lain tuh harus dirubah. Mantap ya Kak ya. Semoga Administrasinya harus dirubah. minta doanya Kak. IAIN Pontianak. Amin. Amin, amin. Ya, mungkin buat teman-teman masih ditunggu pertanyaannya. Departemennya apa saja Kak di sana? Kalau departemen di Dema Fuad IAIN Pontianak itu ada departemen internal, departemen eksternal, departemen pengembangan sumber daya manusia, departemen komunikasi dan informasi atau Kominfo, dan yang terakhir departemen pendidikan dan riset Kak. Kak, kalau misalnya ada informasi mengenai kayak Dema Nusantara gitu ya, bisa komunikasi lagi. Oh siap Kak. Karena saya belum ini sih belum dapat informasi terkait dengan kayak perkumpulan gitu loh, komunikasi dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas se-Indonesia gitu. Kalau misalnya nanti ada kan enak gitu. Kita bisa bertemu di sana. Mohon maaf Kak, Bang, ini udah ada pertanyaannya masuk nih. Dari Bang Sapran yang kebetulan dia merupakan bidang dari
Departemen Eksternal. Jadi beliau bertanya gini, kayaknya pembahasannya menarik nih. Kira-kira bagaimana nih bangun rasa percaya diri agar bisa tampil di performa yang maksimal dan kurangnya pengalaman di bidang tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Saya mungkin dari siapa dulu, dari kalian atau Bang Hendra dulu ya jawab. Kalian aja. Oh, kalian. Ladies first. Oke, jadi ini ya pertanyaannya bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Pertama saya sampaikan kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, pertama ya bangun pola pikir positif kita terlebih dahulu. Semuanya harus diawali dengan itu. Jadi kalau misalnya dari pikiran kita positif, pastinya nanti akan berdampak pada tindakan kita. Yaitu kedua, kenali kekurangan dan kelebihanmu. Kekuranganmu apa, kelebihanmu apa. Ya kali pada diri sendiri kita nggak tahu kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa gitu ya. Jadi kita sebagai manusia ya, sebagai seseorang tuh harus mengetahui dan mengenali apa kekurangan kita dan kelebihan kita. Jadi kalau misalnya kekurangan kita di sini nih, oh berarti kita harus menutupi dengan ini supaya menjadi kelebihan bagi orang lain kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada satu langkah, jangan bercabang. Kalau misalnya kita fokus pada satu langkah tujuannya ke situ. Misalkan nih ya, dari IAIN Pontianak mau ke Jember nih, tapi lewat Surabaya, kan salah. Jadi kalau misalkan memang tujuan kita ke Jember, dari IAIN Pontianak ke Jember, ya udah ke Jember aja, jangan kemana-mana. Kalau misalnya ada yang mudah, kenapa dipersulit gitu kan ya. Kalau ada yang cepat, kenapa diperlambat kayak gitu. Jadi kemudian yang keempat, lakukan hal yang disukai. Lakukan hal yang disukai, misalkan minimal kayak gini, hal kecilnya aja ya. Kalau saya pribadi nih ya, kalau saya melakukan sesuatu yang indah atau merasakan sesuatu, saya biasanya itu memfoto hal itu, kemudian saya posting dan saya beri caption di bawah. Nah kayak gitu. Itu jadi lakukan hal yang kalian sukai. Misalkan kalian suka menggambar, ya udah gambar aja. Misalkan hanya dengan sebuah gambar pensil satu, namun nanti dikembangkan, mungkin pensil di atas rak, ditambah lagi pensil di atas rak, kemudian di atas meja gitu ya. Jadi dikembangkan. Jadi lakukan yang poin ketiga adalah lakukan yang paling kalian sukai, mulai dari hal kecil sampai dari hal besar. Kemudian yang keempat adalah berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan sampai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Benar kata tadi, insecure kalau bahasa sekarang gitu. Jadi jangan sampai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dirimu ya dirimu, orang lain ya orang lain. Boleh kita berbeda, tapi kita menjadi diri sendiri kayak gitu. Kalau misalkan sekalipun kita mau sama, nggak masalah, tapi jangan sampai persis dengan mereka. Kita punya karakter masing-masing, dia punya karakter masing-masing. Kita punya versi sendiri, dia punya versi sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya yang terakhir ini, kalau misalnya yang pertama sudah melakukan niat, berpikir positif, kemudian dan lain-lain, mengembangkan minat dan lain-lain, dan yang terakhir kita lakukan minimal kita bergabung dengan lembaga-lembaga sosial atau bergabung dengan organisasi-organisasi atau kegiatan yang sekiranya nanti bisa menumbuhkan bakat dan minat kita, atau bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita. Misalkan kita bergabung di lembaga sosial, kita maju aja, misalkan menyodorkan diri jadi ketua panitia, misalkan nih. Nanti ketika ketua panitia kan pasti ada prakata panitia tuh. Misalkan contoh kecilnya aja, kita bisa speak up di depan, di atas pentas, di atas panggung. Biasanya kan kalau kita di atas panggung kita nervous ya, kurang percaya diri dan lain sebagainya. Jadi lakukan hal semacam itu, sekecil itulah. Kita ajukan diri nggak masalah jadi ketua panitia. Atau nanti salah benar itu memang harus diterima kayak gitu. Jadi kalau positif belum tentu baik selamanya, dan kalau misalnya negatif sekalipun tuh nggak akan buruk selamanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ada emosi yang masuk ke kita, entah itu emosi negatif ataupun emosi positif, itu nggak masalah, kita terima. Kita jangan sampai kita tidak perlu merasa baik-baik saja. Kita boleh sedih, kita boleh merasa senang, kita boleh nangis, bahkan kita boleh gembira. Itu bebas, itu terserah kita. Jadi jangan pernah kita merasa baik-baik saja. Kalau misalnya tidak percaya diri, tanya bagaimana tipsnya dan lakukan hal yang baik. Itu aja, Kak. Luar biasa jawabannya ya, Kak. Dilanjut coba dari Bang Hendra. Oke, baik.
Sebenarnya jawaban dari Kak Lia itu udah mencakup banget ya. Udah istilahnya kayak udah satu paket gitu. Kita pesen menu, Kak pesan paket lengkap ayamnya satu. Udah dapet itu semuanya. Nah, mungkin mau nambahin dikit aja gitu kan. Nah, dari apa yang tadi disampaikan Kak Lia itu bener banget gitu kan. Ketika kita ingin istilahnya pengen pede gitu kan di depan orang, pengen mempunyai performa yang maksimal gitu kan, kita pastinya sesuai dengan ahli bidang kita. Yang pertama itu pastinya niat dulu. Nah, ketika kita nggak niat gitu kan, kita nggak niat pengen ngerjain sesuatu, itu ujung-ujungnya kita nggak pede, kita nggak mempunyai performa yang bagus gitu kan. Yang pastinya pertama itu niat. Ketika kita melakukan apapun, itu harus niat dulu. Kalau nggak niat, itu malah nggak bagus gitu hasilnya. Nah, kemudian ketika kita harus percaya diri, mempunyai performa yang baik gitu kan, kita mungkin harus belajar dari orang lain dulu gitu kan. Tapi di poin ini kita nggak boleh membandingkan gitu apa yang tadi disampaikan sama Kak Lia. Kita harus belajar dari orang lain dulu, kita lihat orang lain dulu gitu kan. Jadi kita mungkin kebanyakan orang gitu kan biasanya harus mempunyai motivasi gitu kan. Kayaknya aku harus mempunyai motivasi dari si A, si B, si C gitu kan. Dan kadang-kadang biasanya orang-orang itu kan kalau mau melakukan sesuatu dia harus mempunyai sang motivator gitu, sang apa ya, panutan lah gitu kan, ya bahasanya panutan gitu kan. Kadang-kadang orang pengen pede, pengen mempunyai performa yang bagus, itu harus melihat orang lain dulu gitu kan. Tapi jangan sampai kita melihat si A ini langsung kita membandingkan dia, kok dia bisa, kok aku nggak bisa gini-gini, kayaknya aku nggak bisa. Jangan tiba-tiba mindsetnya langsung negatif gitu kan, ketika kita pengen memiliki sang motivator atau sang panutan lah gitu kan. Nah itu kemudian mungkin yang terakhir ini pastinya lakukanlah bidang yang tadi udah kita ahlikan gitu. Kita mempunyai ahli bidang, misalkan kita pengen jago public speaking nih gitu kan. Nah jadi setiap hari kita harus belajar gimana sih cara memperbaiki cara orang berbicara, bagaimana cara orang berbicara di depan orang lain itu dengan baik gitu kan. Nah kita harus latihan setiap hari, kita harus melihat contoh-contoh public speaking orang lain gitu kan. Jadi ketika kita sudah melihat kemudian kita sudah belajar gitu kan. Nah nanti ketika kita sudah tampil di depan orang atau kita melakukan hal tersebut, kita bisa sudah melakukan hal yang maksimal. Dan kemungkinan mungkin ada hal-hal kecil gitu kan, yang mungkin ada hal-hal fatal, tapi jangan sampai itu membuat kita down seketika. Kita sudah menampilkan ini tapi kayaknya nggak maksimal deh, kayaknya kurang deh gitu kan. Langsung kayak tiba-tiba setelah tampil kita langsung mindsetnya negatif gitu kan. Jangan sampai kita pikirannya negatif setelah tampil, setelah pede gitu kan, dengan pedenya gitu kan langsung kita tampil bla 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 bla, tapi langsung mindsetnya negatif gitu. Nah setelah itu kita langsung merasa lega, kita bersyukur kita sudah tampil dengan pede dengan baik gitu kan. Dan pastinya sebisa mungkin kita mendapat support atau dukungan dari orang-orang yang positif juga gitu. Nah kalau misalkan kita dapat komentar yang negatif dari orang-orang dan sebagainya, jadi itu dijadikan sebagai penguat diri gitu. Oh ya udah gitu kan, nggak apa-apa, nanti selanjutnya kita pasti bisa kok gitu. Nah kayak gitu sih Kak. Kalah luar biasanya ya jawaban dari kita, sama-sama luar biasa nih. Mungkin buat teman-teman jika ada yang dipersilakan. Di barat sama di dakwahnya, karena baik itu Dema Fuad ataupun dakwah bakal adain acara yang terbuka acara harus mahasiswa IAIN Pontianak ataupun membernya. Jadi boleh di follow untuk
Dema ini? Ya, masih dulu ya. Mas bertanya. Kalau dari aja, dari misalnya nih pada Bang Hendra mau pada saya karena kebetulan uh, ini kira-kira selama masa pandemi ini pastinya ada kayak hambatan-hambatan dalam melaksanakan program kerja ya Kak. Kira-kira untuk apa sih sesuatu apa sih yang kakak maupun abang lakukan untuk mensupport para anggotanya supaya ayo kita bisa loh ngelaksanain ini walaupun dalam keadaan seperti ini. Boleh dijawab baik itu abang dulu maupun kakak dulu, dipersilahkan. Silakan Bang Herman. Oke. Mungkin lebih tepatnya kita harus follow up dulu ya anggota-anggota kita, karena selama di masa pandemi ini pastinya komunikasi kita dengan para pengurus lah gitu kan. Para pengurus itu mungkin harus selalu di follow up gitu kan ketika kita mempunyai kegiatan dan sebagainya. Nah, mungkin bagi Hendra gitu kan, bagi Hendra cara kita agar mungkin pengurus lebih aktif itu kan ketika berada di kepengurusan organisasi, khususnya di masing-masing Dema fakultas ini kan. Nah, yang pastinya kita minimal per bulan itu harus ada kegiatan. Nah, jadi ketika kita ada kegiatan di masing-masing departemen, masing-masing pengurus juga mempunyai tanggung jawab yang sama, gitu kan. Kita juga mempunyai rasa tanggung jawab, kita yang mempunyai kegiatan, kita harus melaksanakan gitu. Ketika kegiatan, apa ya, istilahnya kita sudah melimpahkan, kita sudah mengkonsep, kemudian kita melimpahkan kegiatan itu ke departemen masing-masing. Nah, departemen itu sewajibnya harus melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diberi tanggung jawab gitu kan. Karena dengan cara inilah sebenarnya pengurus bisa aktif gitu. Nah, jangan sampai selama masa pandemi ini kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin membuat pengurus itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba kita di ghosting loh gitu sama pengurus gitu kan. Masa kita di ghosting gitu kan sama pengurus. Nah, udahlah gitu, jangan di ghosting. Nah, jadi agar kita tidak di ghosting gitu kan sama pengurus, kita semestinya harus lebih aktif melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Karena dengan kegiatan inilah pengurus bisa mensibukkan dirinya untuk lebih aktif mengkonsep kegiatan-kegiatan yang sudah disusun. Karena dengan adanya program kerja, kita juga sudah termasuk sudah mulai mengkonsep gitu kan. Kita sudah tidak bisa mengghostingkan diri gitu. Nanti kalau misalkan ini misalnya si A udah dikasih tanggung jawab gitu untuk memegang kegiatan. Nah, misalkan si B ini ketua, kepala departemennya, ketika si A ini ghosting, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Nah, si B ini kan langsung kocar-kacir gitu, bingung gitu kan. Kalau dia tiba-tiba ngeghosting, tinggal kita eksekusi aja gitu. Kenapa nggak melaksanakan tanggung jawab gitu, kita follow up terus gitu. Nah, sama apa ya, pastinya kita harus sering-sering komunikasi juga gitu sama pengurus kan. Mungkin minimal rapat antar departemen gitu kan, atau mungkin basa-basi gitulah, basa-basi kayak lagi apa bla 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 gitu kan, atau balas-balas stories WA atau stories Instagram gitu kan, biar kayak inget loh kita masih pengurus loh gitu ya. Hitungannya kan masih beberapa bulan lagi kita sudah selesai gitu dari kepengurusan. Jangan sampai
ketika ketika sudah selesai dari kepengurusan tiba-tiba langsung nyesel gitu kan, loh udah selesai kepengurusan aja gitu kan, kayaknya nyesel aja gitu, kok aku nggak bisa ngelakuin ini ya, nggak bisa ngelakuin itu ya selama di kepengurusan gitu kan. Jadi maksimalkan mungkin ketika kita berada di kepengurusan, dan pastinya bagi pengurus-pengurus Dema Fuad atau di Dema Fakultas Dakwah, semoga selalu aktif gitu kan ketika kita mengadakan kegiatan atau hal lain sebagainya. Begitu Kak. Oke, terima kasih Bang Hendra. Mungkin boleh dilanjutkan jawabannya sama Kak Lia. Iya, jadi kalau dari saya pribadi, jadi kan saya baru dilantik nih ya. Jadi ini merupakan memang salah satu awal dari kita ya, karena memang belum melaksanakan program. Jadi kalau yang saya lakukan saat ini adalah masih beradaptasi dengan mereka, secara mereka kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi dari 5 prodi ini dijadikan jadi satu, mulai dari KPI, PMI, dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi semua prodi dari 5 prodi ini dijadikan satu. Jadi bagaimana caranya sekiranya kita bisa mengkomunikasikan dengan mereka satu persatu. Dan biasanya saya itu kalau misalnya apa namanya, lebih pendekatan emosionalnya dulu ya. Jadi pendekatan emosional kepada mereka dengan cara apa? Biasanya saya tuh tak lakukan dengan hal yang kecil, mengadakan, kalau misalnya saat ini saya bukan mengadakan kayak rapat-rapat formal, tapi saya ajak mereka ke tempat atau ke kafe yang sekiranya nanti kafe itu tenang, dan kalau misalnya sekalipun mau dibahas buat agenda itu nyaman. Jadi biasanya teman-teman saya ajak ngopi gitu loh. Teman-teman saya ajak ngopi di kafe dan lain-lain. Dan itu pasti kalau misalnya saya ngajak, pastinya nanti dibebankan ke saya dong ya. Jadi teman-teman sudah pasti tahu gitu kan. Kalau misalnya saya ngajak, otomatis sudah tahu, oh ini pasti dibayarin gitulah gitu. Jadi teman-teman ya mau-mau aja gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalau emang mau bahas sesuatu, daya pancing yang saya ambil pertama kali yaitu saya ajak ngopi, saya ajak refreshing dan lain-lain. Baru setelah itu di awal aja ya, jangan keterlanjutan. Hilang uang saya semuanya. Jadi Lama-lama di awal-awal saja, iya bangkrut saya lama-lama. Ngopi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa anak yang nggak bisa dihubungi ataupun memang berhalangan hadir, biasanya saya itu selalu chat mereka satu persatu. Mulai dari departemen eksternal, internal, dan Minkominfo. Jadi saya chat satu persatu mereka itu. Sampai balas, kalau misalnya nggak balas saya telepon kayak gitu. Dan selama ini ya masih itu sih, masih beradaptasi kayak gitu sih, masih tak ajak ngopi, masih tak ajak rapat-rapat buat agenda, buat apa namanya, prepare agenda selanjutnya. Dan saat ini mungkin masih prepare kayak pembuatan ini sih, pembuatan profil tentang Dharma Fakultas Dakwah, masih itu. Dan biasanya teman-teman itu kalau mengaca dari tahun kemarin kan, saya juga ini sih pengurus intra di tahun kemarin, tapi tingkat prodi. Kalau misalnya mengaca dari sebelumnya, pengurus sebelumnya, memang teman-teman bakal kumpul kalau misalnya dikasih acara besar. Misalkan nih acara event, mereka bakal kumpul karena ini susahnya mereka ketika pandemi ini, utamanya yang perempuan, mereka izin ke orang tuanya tidak diperbolehkan kayak gitu. Jadi harus ada acara yang memang alasannya benar-benar logis baru mereka diizinkan untuk ke Jember. Kalau misalnya mereka tidak memiliki alasan atau undangan dan surat resmi untuk mengadakan acara itu, maka tidak boleh diizinkan. Makanya itu merupakan tantangan besar bagi saya untuk membujuk mereka. Bahkan saya pernah izin ke orang tuanya langsung, saya telepon langsung ke orang tuanya untuk mengizinkan mereka untuk datang ke Jember. Jadi karena memang benar-benar dibutuhkan ya, dan ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang memang benar-benar harus dijaga kayak gitu. Jadi dari itu saya kalau misalkan memang sama orang tuanya nggak diizinkan, biasanya saya telepon langsung orang tuanya, saya izinkan langsung kepada orang tuanya dan kemudian saya kasihkan surat izin. Biasanya seperti itu. Cukup. Kak. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Karena berhubung kita juga terhalang oleh waktu, Benar-benar. mudah-mudahan Nggak ada sinyal deh kayaknya Kak. ya kayaknya nih. Bentar ya, Kak.
Terputus ya Bang. Sorry Kak. Oke, karena memang terkendala oleh waktu juga kita ya Kak. Mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama di agenda selanjutnya ya Kak. Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih juga buat Bang Hendra. Terima kasih buat kalian sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara sharing session ini. Jangan lupa buat teman-teman, baik itu teman-teman dari Dema Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah maupun Dema Fakultas Dakwah sendiri, buat saling follow Instagram Dema Fuad dan Dema Dakwah. Terima kasih Kak, terima kasih Bang. Saya tutup acara sharing session pada malam hari ini. Saya Hanifatul Kulataini selaku host. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan acara yang lebih wow lagi. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lia. Ya, sama-sama. Semoga lain waktu bisa bertemu lagi ya. Siap Kak. Ya, saya izin pamit ya. Kak.